Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita bertemu lagi di kelas 6 untuk belajar tema yang kedua. Kali ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang telah memenuhi standar kaidah tata bahasa yang benar, memiliki gagasan atau ide yang jelas di dalamnya, memiliki esensi yang jelas dalam penyampaian maksud dan tujuannya, tidak berlebihan dalam menggunakan kata. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, pada kalimatnya tidak multitafsir. Ketiga, tidak berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Yang keempat, tidak melakukan pemborosan kata. Dan yang terakhir, bersifat sistematis. Itu merupakan syarat ketika suatu kalimat disebut sebagai kalimat efektif. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama berbentuk paralel atau tidak bentuk kalimat tunggal. Yang kedua, struktur yang sepadan. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam penggunaan kata atau tidak terjadi pemborosan kata. Yang keempat, kecermatan dalam penalaran. Dan yang kelima, gagasan yang padu dari suatu kalimat tersebut. Yang keenam, bahasa yang logis. Yang ketujuhnya, ketepatan dalam pemilihan kata. Ini contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang pertama, tugas utama seorang guru ialah mengajar, meneladani, dan mendidik. Nah, di sini pemilihan katanya adalah kata-kata yang sepadan, seperti mengajar, meneladani, dan mendidik. Kalimat tidak efektifnya adalah tugas utama seorang guru ialah mengajarkan, belajar, dan usaha. Di sini ada kata usaha. Kata ini tidak sepadan dengan kata belajar. Yang kedua, Ita adalah anak yang suka membantu, sedangkan Ruli adalah anak yang usil. Nah, ini juga sama pemilihan kalimatnya. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan kalimat efektif. Yang keduanya, kalimat tidak efektifnya adalah Ita adalah anak yang penyayang dan Ruli adalah anak yang jahil. Contoh kalimat efektif yang lain, Dika memakai sepatu putih. Kalimat tidak efektifnya, Dika memakai sepatu warna putih. Nah, ini merupakan kata putih itu sudah menunjukkan warna, sehingga kata warna tidak perlu dituliskan kembali. Ini dinamakan pemborosan kata karena sudah jelas warna kata putih itu sudah menunjukkan warna. Kalimat selanjutnya yang merupakan contoh kalimat efektif adalah bagi mahasiswa yang merasa belum mengerjakan tugas, silahkan keluar dari ruangan ini. Kalimat tidak efektifnya, yang merasa belum mengerjakan tugas, silahkan keluar dari ruangan ini. Nah, kenapa disebut
kalimat tidak efektif karena di sini kurang jelas siapa yang belum mengerjakan tugas. Jadi perintahnya tidak jelas kepada siapa. Sehingga jika dilihat kalimat efektifnya, di sini sudah jelas bagi mahasiswa. Ini memperjelas kalimat efektif. Jadi siapa objek yang dituju di dalam kalimat ini. Berikutnya kalimat Rasti sedang mengolesi kakinya dengan minyak kayu putih. Sedangkan kalimat efektifnya adalah Rasti sedang mengolesi itunya dengan minyak kayu putih. Jadi itunya di sini apa? Tidak ada kejelasan. Berikutnya adalah Delon pergi bermain setelah pulang dari sekolah. Kalimat tidak efektifnya Delon setelah pulang dari sekolah ia pergi bermain. Nah, ini penalarannya kurang logis. Ini membingungkan bagi pembaca. Contoh berikutnya adalah pada pertandingan sepak bola tadi malam, striker lawan terus-menerus melakukan tendangan jarak jauh terhadap penjaga gawang. Jika kita lihat kalimat perbandingannya atau kalimat tidak efektifnya, pada pertandingan sepak bola tadi malam, terlihat bola tersebut seperti terus-menerus melakukan penyerangan terhadap penjaga gawang. Jadi tidak mungkin bola itu terus-menerus melakukan perlawanan terhadap penjaga gawang secara sendiri. Ini kan tidak logis. Pasti ada orang yang memainkan bola tersebut, yaitu striker, sehingga kata strikernya harus dituliskan agar menjadi jelas siapa yang memainkan bola tersebut. Aku tidak sengaja melihat pencuri itu sedang melancarkan aksinya. Kalimat tidak efektifnya adalah aku tidak sengaja menonton pencuri itu sedang melancarkan aksinya. Nah, di sini ada kata menonton, itu tidak efektif. Efektifnya adalah kata melihat. Berarti ada kejelasan. Nah, ini menonton itu bukan terhadap pencuri yang sedang melancarkan aksinya. Ini adalah contoh-contoh kalimat efektif yang dapat kita gunakan ketika kita menulis. Materi selanjutnya adalah kata baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Dalam kehidupan kita, sering kita menemukan kata-kata dalam tulisan yang seharusnya menggunakan kata baku, namun masih ada kata-kata yang tidak baku sering kita gunakan ataupun sering kita lihat dalam suatu tulisan. Nah, setelah mempelajari kata baku ini, diharapkan kita bisa lebih memahami dalam penggunaan kata-kata dalam penulisan maupun pengucapan. Nah, ciri-ciri kata baku, yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Jadi, kata baku itu merupakan bahasa nasional yang tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah tertentu. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing.
Yang ketiga, pemakaian imbuhan secara eksplisit, ya, tidak diperjelas ya. Yang keempat, bukan bahasa percakapan. Yang kelima, penggunaan sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonasme, itu berlebih-lebihan ataupun menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Yang terakhir, tidak mengandung hiperkorek, yaitu penggunaan kata yang sudah benar ingin dibetulkan sehingga kata tersebut menjadi salah. Contohnya adalah kata asas. Kata asas itu penulisannya sudah betul menggunakan huruf ASAS, tapi kita ingin mengoreksinya dengan menggunakan huruf yang lain, yaitu huruf AZAS. Sehingga kata azas ini menjadi salah ya. Kita menganggapnya kata itu betul, padahal itu sudah kata salah. Yang kedua, kata utang. Kata utang itu sudah betul, tetapi oleh masyarakat, oleh kebanyakan orang, dikoreksi menjadi hutang. Itu namanya hiperkorek ya. Membetulkan secara berlebih-lebihan sehingga kata itu sudah benar menjadi kata yang salah artinya. Nah, di sini contoh-contoh kata baku seperti kata objek, kata pasif, praktik, efektif, karena, foto, biosfer, bus, aktif, November, apotek, negeri, teknik, daftar, nasihat, dan sebagainya. Masih banyak kata-kata baku yang lainnya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya menggunakan bahasa yang benar, terutama dalam penulisan ataupun percakapan. Kita menggunakan kata baku untuk hal-hal yang resmi. Nah, baik, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.